Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus yang terkasih. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan pada kami. Kami sungguh bersukacita atas hari yang baru ini. Tidak sabar hati kami untuk menjalani hari ini bersama Engkau. Kami percaya akan banyak rahmat tercurah pada diri kami hari ini. Yesus, sebelum memulai hari ini, kami ingin mengisi hati kami dengan firman-Mu. Izinkan kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa memahami pengajaran-Mu. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 3, ayat 1 sampai dengan 10. Untuk kedua kalinya, Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Tuhan Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
kesalahan, ya Tuhan. Siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sisi Marta dan Sisi Maria. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bacaan Injil hari ini merupakan bacaan yang sering kita dengar dan sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana Marta yang sibuk dengan pekerjaan duniawi, sedangkan Maria yang memilih melakukan pekerjaan rohani. Dan biasanya Maria menjadi sosok yang benar dan tepat untuk diteladani. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita sebagai seorang manusia memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan jasmani dan rohani. Kita harus bekerja untuk hidup karena kita masih memiliki badan dan masih terikat dengan dunia ini. Namun, kita juga terus menjaga kondisi rohani kita. Cara kita menjaga kondisi jasmani, misalnya dengan makan, berolahraga, bekerja mencari nafkah. Lalu beberapa cara kita menjaga kondisi rohani kita, yaitu dengan masuk dalam saat teduh, membaca firman Tuhan, mendengarkan pengajaran kitab suci, pergi ke gereja,
dan menerima Ekaristi. Sisi Marta adalah sisi di mana kita harus menjaga kondisi jasmani kita atau terlibat dalam aktivitas dunia yang harus kita lalui sebagai seorang peziarah di dunia. Sedangkan sisi Maria adalah cara kita merawat sisi rohani kita. Kedua sisi ini dibutuhkan dan harus diimbangi satu sama lain. Tidak mungkin kita hanya hidup dengan sisi Maria selama di dunia ini. Bagaimana kita bertanggung jawab mencari nafkah dan mengurus keluarga? Sedangkan jika kita hanya memperhatikan sisi Marta terus-menerus, pastinya kita akan kehilangan arah tujuan hidup kita yang sejati, yaitu bersatu dengan Bapa di surga. Kedua sisi ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita mengabaikan salah satu sisi ini. Ada kalanya kita harus menggunakan sisi Marta dalam situasi tertentu, tapi bukan berarti itu adalah salah. Misalnya, ketika semua orang sibuk dalam pendalaman iman, namun tidak ada yang melayani tamu, menyajikan makanan dan minuman sesudahnya, karena semua orang sibuk beramah tamah dengan Romo. Ketika kita menjadi orang yang sadar akan situasi ini, mari kita dengan rendah hati memilih bagian ini. Karena jika tidak, siapa yang akan melakukannya? Di lain kesempatan, kita jangan gagal fokus untuk menggunakan sisi Maria, misalnya dalam kelas pengajaran atau misa kudus. Jangan kita membiarkan pikiran Marta kita sibuk memikirkan hal duniawi, seperti habis ini mau makan di mana ya? Bajuku bagus enggak ya? Habis ini aku mau nonton film ini. Namun sisi Maria harus digunakan dengan baik, mendengarkan dengan cermat, detail, dan penuh perhatian, agar kita bisa memperoleh rema untuk hidup kita. Sisi Marta dan sisi Maria, keduanya sama penting. Mari kita belajar untuk menggunakannya dengan tepat dan berhikmat dalam berbagai situasi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Yesus sahabat kami, terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini. Sekarang kami siap untuk melanjutkan hari kami dengan berbekal pemahaman sisi Marta dan Maria dalam diri kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami penuh hikmat untuk menggunakan sisi Marta dan Maria dengan tepat dalam berbagai kegiatan yang akan kami jalani hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.